Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, ayo kita doakan untuk semua saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga tak lupa aku ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa-doa baik kalian untukku. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan membayar hutang untuk kalian semua ya yang telah merequest tajuk tentang Zulkarnain. Ya. Ini merupakan request yang paling lama tidak tidak segera aku tunaikan ya, karena ya memang segala sesuatunya itu belum waktunya mungkin ya. Termasuk lama sama dengan sholawat. Sholawat itu juga lama. Baru aku tunaikan kemarin ya. Itu teman yang dari PR kita dari Medan tuh semoga bisa memahami ya setelah aku berikan beberapa seri ya sholawat itu ya kajiannya, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kau bisa memberikan jawaban seperti yang aku ajarkan. Jadi begitu, sholawat terus ini Zulkarnain itu request lama, ada tahunan mungkin. Oke, sekarang kita coba diskusikan satu-satu ya tentang Zulkarnain ya, ayat per ayat, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat sampai selesai nanti ya. Coba kita kupas satu persatu. Bahkan saking nggak tahu ya, memaksa secara halus mungkin. Aku sudah dikirimi thumbnailnya ya, thumbnailnya oleh saudara kita yang merequest tajuk ini ya. Jadi tajuk ini nanti apanya nih, thumbnail. Thumbnailnya itu bukan Grahito yang ngerancang, tapi saudara kita yang merequest tajuk Zulkarnain ini ya. Mungkin itu cara dia memaksa secara halus agar aku segera menunaikannya. Oke. Sebelumnya aku jelaskan, banyak sih bertebaran penjelasan-penjelasan tentang who is Zulkarnain itu ya. Di YouTube itu sudah banyak bertebaran, tentunya kalian juga sudah menyaksikan ya. Maksudku begini, nanti kalau penjelasanku itu mungkin berbeda atau mungkin sama, itu tidak ada masalah, terserah kalian-kalian saja ya. Begitu juga dengan penjelasanku nanti. Kalau setuju ya silahkan diambil. Kalau tidak setuju ya tidak usah, ditinggalkan saja gitu ya. Jadi kita bikin enak-enak aja lah ya. Itu kan banyak video-video tentang kajian itu. Coba lihat thumbnailnya, judulnya dikasih apa? Biar sama nanti Bapak kasih judul di sini. Thumbnailnya dikasih judul apa sama Mas? Itu nanti kita akan kaji ya surat Al-Kahfi dari mulai ayat 83, siapkan Al-Qur'anmu sampai 98. Karena itu 99 itu sebetulnya sudah harusnya itu masuk perikop baru yang judulnya ajab bagi orang-orang musyrik dan pahala bagi orang-orang mukmin. Seharusnya di situ. Ini nggak nyambung ini, 98 masih diteruskan 99. Seharusnya tentang Al-Kahfi itu selesai di 98, 99 itu masuk perikop baru. Ya, ini perikop barunya tambah di 102 gitu. Ya. Bentar, ini judulnya apa ini dia kasih ini. Sampai judul perikopnya sudah ditentukan sama yang kok judul perikopnya. Judul kajiannya sudah dibikin sama dia dalam thumbnail. Kamu tadi tak suruh ngopi tuh. Oke lah, sambil Grahito nyari judulnya nanti kita sesuaikan saja ya. Ada ketemu?
Oh, tadi dikat. Judulnya siapa sosok Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini rekan kita ini yang bikin. Oke. Siapa sosok Zulkarnain ya? Ini kalau bisa satu seri ya kita bikin satu seri, kalau enggak bisa ya 2 seri ya. Jadi santai saja. Siapa sosok sosok ya Zulkarnain. Apa sih ini? Yang diceritakan Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Nama raja atau nama gelar. Oh ya wis lah, itu tambahannya. Jadi ini ya kajian kita, siapa sosok Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Sebelum aku jelaskan, kamu buka perjanjian barumu ya. Dari perjanjian terakhir Al-Qur'an kita ke perjanjian baru. Injil khususnya kitab Markus ya. Markus, kamu buka ini. Markus berapa ini? Markus 12 ya, 12 ayatnya 28 sampai 33 ya. 28 sampai 33. Ini mesti bingung ini. Kalau yang jarang mengikuti kajianku, kok kajiannya muter-muter lompat-lompat dari perjanjian lama ke perjanjian baru ke perjanjian terakhir gitu ya. Ya memang begitu ya. Seperti ini, mau menjelaskan Zulkarnain dia berputar dulu ke perjanjian baru. Jadi bergerak dari perjanjian terakhir ke perjanjian baru. Bila perlu nanti ke perjanjian lama gitu ya. Aku bacakan dulu, Injilmu juga buka. Makanya kalian harus punya kitab suci Al-Qur'an dan Bible ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Judul perikopnya itu hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Ada yang bilang hukum utama, tapi di sini lain nulisnya hukum yang terutama. Nih. Dah? Oke. Aku bacakan di sini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, ya. Jadi setelah pasca kenabian Bapak Musa, ya, Yahudi itu terpecah menjadi Saduki, SNS dan Farisi, ya. Di sini Saduki ya. Jadi Yesus sedang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki ya. Itu bisa dilihat di tajuk video kita beberapa tahun lalu ya. Ini puasa jadi nggak ngopi, salah-salah ngomong. Beberapa tahun lalu itu judulnya aku lupa. Yang jelas tentang apa itu ya? Yang jelas begini, yang video itu banyak di download, diambil oleh teman-teman Kristen dan digunakan untuk menyerang balik Gus Beti, ya. Yang Gus Beti nggak tahu sejarah lah, yang Gus Beti bodoh lah, yang apa gitu. Bahkan pendeta sendiri nggak tahu. Pendeta kok mulutnya seperti mulut anjing, itu pendeta apa itu? Kalau aku jadi jamaahnya, aku tendang, nggak mau punya pendeta seperti itu. Pendeta itu berpikir secara akademis. Kamu setuju, sampaikan. Setujumu di mana? Logika, analisa, ilmiahnya gimana? Kamu nggak setuju, sampaikan. Nggak perlu bilang orang bodoh-bodoh. Orang kamu sendiri goblok gitu kok. Ya. Kamu tuh goblok, ngerti? Jadi itu dinukil ya, tentang gini.
tentang Gus Beti mengatakan bahwa Israel dijajah Yunani gitu ya. Israel dijajah. Tapi dari semua video-video Kristen itu nggak ada satupun yang aku jawab, nggak ada. Baik itu yang berupa video, kan itu banyak diambil videonya terus diunggah ulang untuk menyerang Gus Beti gitu. Lah seranganmu seperti itu apa yang efek gitu. Goblokmu juga nampak. Aku yang heran yang pendeta itu. Aku kenal baik dia. Dia dulu waktu masih belum ada WA, masih SMS. Dia sudah sering diskusi dengan aku, dia tanya bagaimana tentang yang kisah Yesus atau Kanjeng Nabi Isa dan burung itu yang ada di surat Al-Maidah itu, yang ada di Injil Thomas itu, dia diskusi dan aku jelaskan. Sebetulnya dia kenal sama aku dan aku kenal sama dia. Pokoknya tanya baik-baik gitu. Itu namanya tergantung ina a'malu biniat. Niatnya dia itu mau bertanya atau mau menyerang orang gitu loh. Nah, aku lihat dari video yang dia nukil, videoku yang dia curi, dia colong karena dia nggak izin, terus dia unggah ulang, terus dia komentari. Itu dia memang maunya menyerang, bukan mencari kebenaran gitu. Yang dia bilang Gus Beti bodoh atau apa gitulah. Dapurane koyo ngono dadi pendeta. Kalau aku tak tendang, tak lempar sendal mukanya pendeta seperti itu. Pendeta itu yang sopan, tanya yang bagus. Itu juga teman-teman Kristen lainnya. Seandainya dia tanya yang bagus, aku jelaskan. Tapi kenapa aku biarkan? Karena memang gaya bertanyaannya itu nggak sopan dan itu keluar adab. Yang intinya aku simpulkan, mereka memang ujungnya untuk menyerang, bukan bertanya. Gitu loh. Aku ini pemikir overlapping, keluar dari batas-batas keumuman. Kan dia belum tahu bagaimana cara aku memahami penjajah. Ya, negara Indonesia ini kalau menurutku sekarang kita sedang dijajah atau tidak? Apakah penjajah itu yang menjajah harus menduduki di daerah yang dijajah? Itu kan pemahaman anak SD. Gitu loh ya. Itu kan pemahaman anak SD. Aku itu berpikir overlapping, lompatan-lompatannya itu kadang-kadang tidak tertebak mau kemana. Seperti ini, kita menjelaskan Zulkarnain tapi lari ke sini. Apa hubungannya ini? Ini kepala bisa miring ini. Kalau nggak tahu hubungannya, ya hubungannya kalau nggak tahu bisa miring, gitu ya. Aku banyak masuk ke WA, Gus itu dijawab, enggak aku jawab. Karena apa? Untuk apa? Mereka merasa terespon oleh aku. Kalau mereka tanya dengan baik, bagaimana keringkirnya Gus Beti kok bisa bicara begini, aku jelaskan dengan baik. Masalah nanti diterima atau ditolak itu urusan lain. Ya. Seperti kemarin tentang fi'il aja kan nggak ada. Makanya aku kasih nama fi'il Gus Beti. Karena dalam tata bahasa Arabian, sorob nahu itu yang ada cuman fi'il madi, ya, fi'il mudhari, fi'il amr itu aja. Ada yang terlupakan. Setelah aku pikirkan, fi'il amr itu ada waktunya, maka dia bisa sekaligus fi'il madi, bisa sekaligus fi'il mudhari. Ini belum ada ini. Di dunia perpondokan belum ada. Kan orang bingung loh, Gus Beti bilang gini gitu. Cuman kan yang tanya teman kita yang Islam dan tanyanya bagus, maka aku harus jelaskan secara bagus. Akhirnya dia paham. Begitu juga dia tanya, loh, bagaimana sih sholawat kok bisa diartikan mendukung gitu. Karena dia tanyanya bagus, aku jelaskan dengan bagus, akhirnya dia paham. Artinya sesuatu yang dianggap dulu salah setelah aku jelaskan ternyata kan benar. Begitu juga tentang bagaimana Yunani menjajah Israel. Itu penjelasannya ada yang khusus. Yang kelas kroco-kroco aja yang hanya level-level S1, S2 aja nggak ngerti itu. Itu perlu antropologis dalam. Gitu loh ya. Oke. Maka sekarang kalian kan sudah berkali-kali tahu, akhirnya jangan kaget kalau aku melakukan overlapping, lompatan-lompatan pemikiran seperti kali ini. Loh, mau bahas Zulkarnain kok ke kitab Markus? Ya, oke, aku bacakan. Jadi gitu Mas ya, gitu Mbak ya, gitu Pak ya, gitu saudara-saudaraku yang ada beberapa di antara kalian yang menyuruh aku mengomentari dan aku bilang tidak, aku tidak tertarik untuk mengomentari curu-curu itu. Kalau dia bertanya bagus-bagus ya aku komentari, aku jawab gitu ya. Oke, kita sekarang kembali ke sini. Lalu seorang ahli Torah yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki yang bersoal jawab dan tahu bahwa
Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, apa? Hukum manakah yang paling utama? Coba. Hukum apa yang paling utama? Jadi ditanya, jadi Yesus ini pintar. Yang nabi kok goblok, mana ada nabi goblok? Yesus Kanjeng Nabi saya ini pintar karena dia dibimbing oleh Allah. Tapi bukan dia Allah. Ini salah lagi nanti. Ya. Lihat ini. Ditanya, hukum mana? Hukum mana yang paling utama? Itu kebiasaan orang-orang Yahudi, itu selalu menanya. Mereka tidak memberikan cek kosong kepada siapapun. Selalu ditanya untuk dia dites, gampangannya gitulah. Selalu dites. Ini kok ada orang pinter ini ya. Bersoal jawab dan orang satu dites gitu. Dan itu sebetulnya ada baiknya juga gitu loh. Makanya kadang-kadang jangan sedikit-sedikit ngomong kalau kamu ngisi kajian di kampus, di langgar, di musola, di masjid, kalau ada yang tanya terus kamu bilang jangan jawab seperti ini. Tanya-tanya terus seperti orang Yahudi gitu. Jangan. Ya. Selama dia tanyanya benar-benar untuk tahu ya dijawab. Kalau nggak ngerti jawabannya ya bilang tunggu besok saya jawab PR gitu. Kan terbiasa itu kalau ada tanya-tanya di pengajian-pengajian terus dijawab. Tanya-tanya terus seperti orang Yahudi gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Dia tanya kalau memang dia benar-benar tanya untuk tahu, ya dijawab. Kan kasihan kalau nggak dijawab gitu loh. Kecuali tanyanya itu untuk main-main, ya itu lain lagi, terserah kau lah. Ya. Oke. Lalu ditanya. Ya. Si Yesus ini Kanjeng Nabi saya ditanya, hukum mana yang paling utama? Ya. Ini sesuai dengan hadis. Hadis Kanjeng Nabi ya apa ya? Jumlah nabi itu berapa ribu gitu ya? Berapa 120 ribu atau berapa gitu. Seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi adalah la ilaha illallah. Itu sudah aku jelaskan beberapa tahun lalu ya. Dan sama dengan di sini, hukum manakah yang paling utama? Maka jawab Yesus, hukum yang utama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Coba, tidak ada. Tuhan itu Tritunggal orang ono. Silakan carilah. Aku mau belajar sama klan-klan itu. Kalau kami di Siantar bilang klan-klan, kalian-kalian, ya di mana? Itu adalah sebuah upaya takhrib, ya. Takhrib itu bukan tasrib. Takhrib itu sudah keluar dari makna yang sebenarnya, ya. Perubahan sudah diubah. Tapi di sini yang diubah bukan tekstualnya, pemahamannya. Ya. Esa tidak lagi dipahami sebagaimana orang Yahudi memahami Esa. Makanya aku kan ngomong sama kalian. Kalau kalian bingung, sudahlah tanya sama sekarang kamu cari teman Yahudi, teman apa gitu loh. Tanya Esa itu apa? Apakah Esa itu Tritunggal? Apakah di dalam Esa itu ada yang lain? Gitu loh. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa Yesus itu mengkopas dari apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa di era perjanjian lama. Jadi Nabi itu semua sama. Nggak ada Nabi ngajarkan Tritunggal, itu nggak ada. Nggak ada. Nabi itu ya tunggal, Esa, Ehad, Ahad, Toktil kata orang Jawa. Jangan ada satu di samping satu ada dua yang lain, itu perselingkuhan itu namanya. Kenapa bisa berselingkuh secara akidah? Karena kemasukan filsafat. Coba kalau murni, makanya kan aku nggak ngajak kalian kemana-mana. Ngajak kalian taatlah sama Alkitab. Alkitab bilang Esa ya Esa, sudah. Jangan diintervensi yang macam-macam. Kalau kurang jelas tanya sama orang Yahudi sana. Karena itu bahasa mereka. Sebagai Israel, Yahudi, itu bahasa mereka, Ehad itu. Tanya ya. Oke, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Hukum tauhid, la ilaha illallah, dan hukum kasih kepada sesama. Tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana kesakralan kedua hukum itu. Sama dalam Islam, la ilaha illallah. Tentang kasih, awalnya aja semua kita
mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah expert, sudah expand dengan ilmu Allah. Tapi biasanya teman-teman yang masih awam, ismu itu dipahami sebagai nama, ya sudahlah. Yang penting Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah itu. Jadi ketemu kalau gini ngaji. Pokoknya kalau otaknya nggak neko-neko, ngaji itu ketemu. Dari mulai Yahudi, Nasrani, Islam, ketemu. Dibawa lagi ke Milata Abraham, ketemu. Yang bikin nggak ketemu kan karena neko-neko itu banyak macam, jadinya nggak ketemu. Ya, itu jawabannya ya. Apa yang bisa kita lihat di sini ya? Bahwa orang Yahudi itu suka tanya, suka mengetes, suka menguji untuk mencari kebenaran. Ya, setelah Kanjeng Nabi Isa diuji ya tentang hukum, dijawab dengan tepat. Jawabannya orang Yahudi gimana? Tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Kurang tegasnya opo gue? Kok bisa percaya sama Tritunggal itu? Alkitab sudah mengatakan tidak ada yang lain kecuali dia. Masa kurang jelas seperti itu? Kalau masih ada Putra, masih ada Roh Kudus, itu berarti ada yang lain selain Bapa. Ya, jadi itulah ya yang perlu aku sampaikan di sini. Kalau kita lanjutkan itu nanti dilanjutkan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dia mengkomparasi dengan apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu Yahudi dulu ya, bahwa ini lebih utama dibandingkan korban bakaran dan korban sembelihan ya. Apa kata Yesus? Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Coba. Nah, sekarang kalau kamu Tritunggal, jawab dekat sama kerajaan Allah. Tinggal gitu aja. Kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kalau kamu masuk neraka ya kono karepmu. Aku ngajak kamu taat sama Alkitab. Alkitabnya bilang begitu. Apa kata Yesus? Melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Segan, sungkan. Setelah diuji lolos Yesus. Jadi yang bisa kita ambil ya dari Markus 12, 28, 23 itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi yang menurutku ya positif juga sih ya. Suka ngetes, suka bertanya. Selama ngetes, bertanya, ingin tahu, itu adalah sebuah upaya yang bertujuan positif, menurutku bagus-bagus saja. Ya, bukan tujuan menyerang atau menjatuhkan gitu ya. Dari ayat ini kita dapat gambaran bagaimana karakter orang-orang Yahudi itu. Sekarang coba aku kolaborasi lagi ke kitab Yohanes ya. Ke kitab Yohanes. Gini, kitab Yohanes 1:19 ya. Kitab Yohanes ya 1:19 sampai berapa nanti ini ya. Begini. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika seorang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa engkau? Nah, sampai mengutus orang itu, orang-orang Yahudi itu. Suruh nanya kepada Yesus, itu siapa itu? Coba. Karena sudah dijanjikan tentang Mesias yang akan datang. Ya. Ya. Siapa engkau? Lalu ya, ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Ya, engkau kan nabi yang akan datang. Ingat, engkau kan nabi yang akan datang. Artinya akan ada nabi yang akan datang.
Kalau kamu cerdas memahami ini. Jadi yang ditanyakan orang Yahudi kepada Yohanes Pembaptis itu, apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Nabi yang akan datang? Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau Nabi yang akan datang? Nah, yang menarik nanti kalau kita melanjutkan itu masih sampai sekarang masih belum berlanjut tentang adakah Nabi dari bangsa Arab itu ya. Nanti itu kuncinya di sini adalah kata-kata, apakah engkau Nabi yang akan datang? Artinya nanti ada nabi yang akan datang yang itu sejak era Musa sudah diinformasikan. Dari ketiga ini sama Yohanes tidak diiyakan ya, tidak diiyakan. Terus maka kata mereka kepadanya, "Siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Nah, jadi orang-orang ini diutus oleh bos-bosnya Yahudi itu, kamu tanya siapa dia Yohanes Pembaptis itu siapa? Apakah dia Elia? Apa dia Mesias? Apakah dia Nabi yang akan datang? Coba tanya. Ya. Ini sampai yang kedua ya, 19 ke 22. Kalau dilanjutkan panjang nanti kapan itu bisa kita kaji ya. 22. Intinya dari kolaborasi kedua ayat ini kita simpulkan, bertanya itu mungkin lebih tepat ya, apa tes gitu ya. Orang Yahudi itu sukanya bertanya ya, untuk yang ngetes gitu ya, ngetes gitu. Jadi dia tanya, siapa itu? Di sini ditanya, Yesus ditanya, apa hukum yang pertama? Di sini ditanya Yohanes, itu siapa itu dia? Suka bertanya gitu, suka bertanya. Intinya suka bertanya ya. Ngetes itu dites orang itu bener nggak gitu ya. Ya kita positif thinking aja lah ya, bertanya untuk ngetes, meskipun ada negatif thinkingnya juga. Ini ada orang bertanya itu kan tergantung ina malu biniatnya. Dia bertanya untuk apa? Untuk menjatuhkan, bisa untuk menjatuhkan, nanti kita lihat ya. Jadi bertanya itu bisa untuk ngetes itu jangan dimana negatif ya, bisa untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Oke. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Duh, ini kalau nggak ngopi nih puasa, jadi ngomongnya kadang-kadang suka keliru-keliru. Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, waduh kok berputar ke Markus, Matius, Markus, Yohanes ya. Nah, sekarang aku akan jelaskan. Asbabun nusul surat Al-Kahfi ini, khususnya tentang Zulkarnain ini, itu setarikan napas, seirama dengan ini. Yahudi itu suka bertanya. Nanti bertanyanya itu apakah tujuannya negatif, positif, ya dialah yang tahu. Atau kita bisa melihat nanti bagaimana kronologisnya. Tetapi sesuatu yang kita tahu, Yahudi itu suka bertanya. Ya. Nah, kemudian dalam interaksi sosial di Madinah ya, Yahudi itu berkolaborasi dengan orang-orang Arab jahiliyah, Arab pagan, Arab bodoh. Jadi jahiliyah itu bodoh ya. Sepertinya mereka saling memanfaatkan, atau Arab jahiliyah ini yang memanfaatkan orang-orang Yahudi untuk mengambil amunisi menyerang Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu ya. Karena kan dakwah Kanjeng Nabi terus hari demi hari ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun, langkah demi langkah terus menunjukkan perkembangan yang baik. Ya, perkembangannya baik. Semakin banyak orang-orang Arab yang masuk ke dalam Islam lewat dakwanya Kanjeng Nabi ya. Maka dakwah ini harus dihambat. Begitu loh, ya. Harus dihambat. Tidak bisa tidak, harus dihambat. Cara menghambatnya, nah ini dengarkan. Ya. Jadi dari cerita ini kalian tahu, jangan mengatakan Islam itu Arab, Arab itu Islam, jangan. Islam lahir di Arab, iya. Tapi Arab bukan Islam, Islam bukan Arab. Islam itu agama, teologis, Arab itu budaya. Kalau Islam itu Arab, Arab itu Islam, tentunya Islam itu mesti aja diterima dengan orang Arab.
Tapi nyatanya kan tidak, justru Islam itu perlu perjuangan keras untuk didakwakan sehingga orang Arab mau menerima. Ini kadang-kadang logikanya nggak nyambung, dikirain ya karena ngajinya nggak tuntas. Apalagi yang maunya hanya mau menyerang Islam. Sehingga kejelekan-kejelekan Arab itu ditimpahkan kepada Islam. Padahal nggak ada hubungannya Arab sama Islam. Ngerti kamu? Hubungannya cuma apa? Islam itu lahir di bumi Arab, ya. Tapi Arab tetap Arab, Islam tetap Islam. Arab itu budaya, Islam itu agama, gitu loh. Ini teman-teman Islam juga harus ngerti supaya kamu kalau dimintai pertanggungjawaban bisa menjelaskan. Kan sekarang dengan pertarungan informasi yang serba campur aduk, seolah-olah Islam itu Arab, terus kalau ada yang jelek tentang Arab, oh itu Islam itu begitu. Itu kan ngawur itu. Justru Islam datang itu untuk merubah peradaban Arab yang buruk. Kalau Islam itu seandainya Arab, dia tidak perlu didakwakan orang Arab semua masuk Islam. Faktanya enggak. Orang pamannya Nabi sendiri itu Arab itu yang menolak kok. Itu kan sudah clear datanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Islam itu dinodai dengan kejelekan-kejelekan budaya Arab. Soal budaya itu namanya manusia, ada baiknya, ada buruknya. Kalau religion tuh harus selalu baik, gitu loh. Ya. Jadi jangan bilang ada Islam penjajah, Islam ini, Islam penjajah. Gimana kok Islam kok penjajah gitu loh. Aku kadang heran kerangka berpikirnya itu gimana gitu. Ya. Seandainya dalam seminar kita duduk, kita diskusikan itu sebetulnya enak. Apa sih yang dimaksud Islam penjajah itu? Kalau dia menjajah dia nggak bisa disebut Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, loh Islam menjajah itu gimana? Ya. Oke. Jadi begini ya. Asbabun nusulnya surat Al-Kahfi ini khususnya kalau tentang yang 7 pemuda itu ya sudah kita bahas kan ya. Itu sudah pernah kita bahas ya, Al-Kahfi itu. Sekarang kan yang tentang Dzulkarnain ya. Jadi gini, ketika dakwah Kanjeng Nabi itu pesat, maka dengan berbagai cara dia harus dihambat supaya dakwah itu mati, tumpul, berhenti, tidak berkembang. Gitu. Berkolaborasilah orang-orang Yahudi itu dengan Arab-Arab jahiliyah. Sehingga data itu disuntik, ya, disuntikkan data itu kepada orang-orang Arab jahiliyah. Apa data itu? Sebuah pertanyaan, gitu loh. Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Kanjeng Nabi dengan sebuah harapan bagi mereka. Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka segeralah, kalau sekarang kita ya, bahasa kita itu di framing dan di blow up. Oh, Muhammad itu bukan nabi. Kenapa? Lah dia ditanya 3 pertanyaan enggak bisa. Ya. Paham ya di sini ya? Maka kebiasaan bertanya itu sudah ada pada mereka Yahudi Israel itu. Kita lihat napak tilasnya di Markus dan di Yohanes. Maka ketika mereka berada, kan itu terwariskan terus budaya itu kan. Yahudi itu yang ada masuk ke kawasan Madinah berkolaborasi dengan Arab-Arab jeleboh ini. Jelek dan bodoh itu jeleboh namanya. Ya, yang menentang Kanjeng Nabi itu. Ya. Disuntikkanlah amunisinya itu pertanyaan. Kanjeng Nabi ditanya. Karena menurut hitungan mereka Kanjeng Nabi pasti tidak bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, wah dia bukan nabi, tinggal mengekspos sehingga dakwah Islam terhenti. Gitu loh asbabun nuzulnya surat ini. Dari mana? Dari pertanyaan yang suka bertanya. Ini dimanfaatkan oleh Arab-Arab jahiliyah itu. Jadi mereka berkolaborasi ya. Kalau politik itu berkoalisi menghadapi Kanjeng Nabi gitu. Oke. Pertanyaan yang pertama ya. Tanyakan Kanjeng Nabi itu tentang siapa 7 pemuda itu. Itu siapa? Atau bagaimana ceritanya 7 pemuda itu?
Dan itu kalau kita buka dalam literatur kekristenan itu kan terjadi di Efesus. Efesus itu kalau tidak salah, tolong dikoreksi, itu sekarang masuk wilayah Turki. Ya, tolong kalau salah dikoreksi. Aku baca pernah seperti itu, mungkin lama-lama aku sudah baca jadi agak lupa-lupa ingat. Tapi sejauh yang aku bisa ingat itu Efesus itu masuk Turki. Ya, peristiwa tentang 7 pemuda itu. Ya, jadi Kanjeng Nabi ditanya siapa 7 pemuda itu. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa raja yang mengelilingi dunia? Raja yang mengelilingi dunia itu siapa? Ya. Pertanyaan ketiga tentang apa itu ruh? Gitu loh. Ya. Apa itu ruh? Lah Kanjeng Nabi ditanya, ya Nabi itu kan ya manusia. Dia hidup dalam karakter manusia. Kalau orang Jawa bilang ngejipno tapi bukan sembarang ngejipno, karena beliau belajar dengan sejarah masa lalu. Biasanya begitu ada pertanyaan ada jawaban, gitu loh ya. Maka dari itu ketika ditanya Kanjeng Nabi bilang oh iya nanti, itu Kanjeng Nabi dalam perwatakan itu tidak bilang insya Allah. Insya Allahnya lupa mungkin. Karena biasanya ada pertanyaan turun jawaban. Wahyu itu turun sebagai jawaban gitu. Sama dengan Kanjeng Nabi Musa. Ketika sakit perut, ya Allah sakit perut. Sama Allah disuruh makan itu daun, ya daun jambu kira-kira gitulah. Sembuh. Senang Nabi Musa. Ya. Besoknya sakit lagi, dia nggak melibatkan Allah, langsung cari itu daun dia makan. Ya nggak sembuh-sembuh. Baru dia lapor ke Allah. Gusti, saya ini sakit perut nggak sembuh-sembuh, padahal kemarin makan ini sembuh. Iya sah, kemarin kamu waktu sakit pertama kamu kan sambat ke aku. Tapi sakit yang kedua kamu nggak sambat ke aku, kamu melupakan aku. Apa yang kamu kira itu yang menyembuhkan penyakitmu daun jambu? Yang menyembuhkan itu aku, itu hanya sebagai sebuah sarana. Jangan pernah melupakan aku. Itu loh ya, hikmah yang bisa kita ambil. Begitu juga ketika ditanyain ini oleh jahiliyah Arab itu yang sudah disuntik oleh Yahudi Israel itu ya, tentang 3 pertanyaan itu. Ya besok. Besoknya itu firman tidak turun-turun. Itu menurut catatan sejarah itu 2 minggu baru turun. Ya, 2 minggu baru terus Kanjeng Nabi Muhammad diingatkan itu tentunya ya, supaya menyertakan insya Allah. Dari situ kita belajar kalau kita berjanji bilang insya Allah gitu ya. Cuman sekarang kan ada guyonan, itu insya Allah yang mana itu ya? Kalau misalkan besok main ke rumahku, ya insya Allah gitu. Jadi insya Allah sekarang itu juga berubah makna. Bukan insya Allah kalau Allah mengizinkan, tapi insya Allah digunakan bumper untuk menolak. Sebetulnya dia tidak mau ke sana gitu loh. Sebetulnya tidak boleh begitu ya. Insya Allah itu apalah? Dia akan melakukan itu apabila esok Allah mengizinkan gitu sebetulnya. Tapi sekarang enggak. Digunakan alat untuk menghindar ya. Besok bisa bantu aku ya, mau bersih-bersih kamar. Itu ada yang bocor gentengnya, mungkin kamu bisa megang tangga gitu. Ya insya Allah. Lihat insya Allahnya. Kalau dia datang benar berarti insya Allah. Yang seperti yang diajarkan kepada kita. Tapi kalau dia nggak datang padahal dia nggak sibuk, itu sebuah cara menolak secara halus gitu. Oke. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya, bahwa turunnya surat yang akan mau kita kaji ini tentang Zulkarnain itu behind secret-nya seperti itu. Ya. Kanjeng Nabi ditanya dari pertanyaannya orang Yahudi yang disuntikkan kepada Arab-Arab jahiliyah, dan itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi dengan sebuah harapan. Kanjeng Nabi tidak bisa jawab. Pertanyaannya adalah siapa 7 pemuda itu? Terus siapa raja yang mengelilingi dunia dan apa itu roh?
Dan Kanjeng Nabi dengan percaya dirinya berdasarkan pengalaman masa lalu, begitu ada pertanyaan firman turun, maka dijawab besok. Ternyata 2 minggu tidak turun-turun, baru 2 minggu kemudian turun, ya. Nah, makanya yang turun itu insya Allah akan kita kaji di seri kedua, ya, seri kedua. Jadi ini seri ke-1, ya, seri kedua, sehingga kita bisa mendapat jawaban tentang who is Zulkarnain, ya. Besok di seri kedua kita akan kaji Quran surat Al-Kahfi, ya, supaya kamu juga di rumah persiapan ini kamu pelajari dulu. Surat Al-Kahfi, ya. Ini surat ke-18 ayatnya 83 sampai dengan 98. Ini kamu pelajari dulu, insya Allah. Nah, aku belajar sudah dan kita belajar. Insya Allah. Ya, kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Kalau aku ternyata ada kesibukan lain, tidak bisa syuting kan bisa saja. Maka kita jawab, insya Allah besok akan kita kaji Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 83 sampai 98 tentang Zulkarnain. Ya, inilah firman yang turun yang ditunggu-tunggu selama 2 minggu itu, dan aku minta kalian juga belajar tentang surat ini sehingga besok ketika aku menjelaskan bisa jelas. Dan aku ingatkan sekali lagi, aku tidak akan mengintervensi, ya. Artinya aku menjelaskan sejauh apa yang Al-Qur'an informasikan. Ya, aku tidak akan mengembangkan pemikiran-pemikiran lagi. Karena itu sudah banyak di video-video kan sudah banyak yang bahas tentang Zulkarnain itu, ya. Itu kalian sudah cukup lah. Aku besok tinggal menjelaskan informasi apa sih yang disampaikan Al-Qur'an tentang Zulkarnain. Oke, sampai di sini dulu, ya. Semoga kita besok bertemu lagi insya Allah dalam suasana yang membahagiakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.